warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Juki Tempe Channel. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini panjenengan tetap sehat walafiat ya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun, dan juga selalu dimudahkan dalam segala macam urusannya, dan juga dijauhkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mengupas ya, untuk khusus para pemula yang mengalami kegagalan. Setelah saya cek dari beberapa masukan-masukan, dari komentar-komentar YouTube saya, juga dari kontak WhatsApp saya yang banyak sekali permasalahannya di sini, khusus untuk pemula. Jadi mulai perebusan dari setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, hingga 10 kilo. Ini ada beberapa rekan kita, sahabat kita, pemula yang masih mengalami kesulitan. Di mana kesempatan kali ini saya akan memberikan secara gamblang ya, apa penyebab yang sebenarnya. Yang penyebab yang sebenarnya adalah hanya itu-itu saja, cuman rekan-rekan sahabat kita yang baru menyimak video saya cuma sepenggal-sepenggal saja, jadi tidak keseluruhan, maka dari itu tidak akan tuntas untuk menyerap sesuatu ilmu yang saya berikan kepada saudara. Jadi saran saya, mohon kalau menyimak si video saya, mohon dari awal hingga sampai akhir itu, karena apa? Karena saling berkaitan ya, dari menit pertama, menit ke-5 sampai terakhir itu saling berkaitan. Jadi jika panjenengan itu menyimak sepenggal-sepenggal saja, maka yang akan Anda dapat ya sepenggal-sepenggal saja, jadi tidak keseluruhannya. Maka dari itu ada kegagalan yang ada Anda belum tahu penyebabnya. Untuk itu mari kita simak untuk video selanjutnya. Ini akan saya terangkan secara detail ya, mana penyebab kegagalan yang Anda pernah alami. Khusus untuk pemula tetap semangat. Dan setelah rendaman kemarin ya, yang mana kedelai ini sudah direbus matang ya. Cirinya matang adalah bila kita kunyah, sudah bisa kita kunyah dan kita telan ya, bisa kita makan intinya ya, sudah layak kita makan. Ini ciri-cirinya ketika kedelai ini sudah matang. Kemudian jenengan campur ya, jenengan rendam, dicampur dengan air bekas rendaman kemarin, atau kita pancing, sehingga besoknya setelah 20-24 jam itu bisa mengeluarkan air asam. Ini adalah bentuk dari air asam. Warnanya juga agak kekuning-kuningan ya. Ketika kita jilat, ini akan terasa sangat asam, terasa asam atau kecut ya. Saudaraku, ini adalah yang dimaksud air asam. Ini adalah kuncinya ya, kunci yang wajib harus dipenuhi untuk membuat tempe ya. Ini adalah kuncinya untuk membuat tempe. Ini adalah salah satu syarat wajib. Jika rendah tidak bisa mengeluarkan air asam, maka tempe tidak akan mengeluarkan jamur atau tempe akan gagal. Nah, ini adalah bentuk kedelai yang sudah direndam ya. Kuningnya kuning bercahaya ya, tidak besam. Ini ada beberapa, kalau ada yang hitam kayak gini kita buang saja, kita ambil yang baik-baiknya saja. Bagaimana cara untuk rendaman ini per 1 kilo ya, ini
Ini adalah rendaman 1 kilo bisa biar mengeluarkan asam. Nah, ini karena syarat wajib untuk membuat tempe adalah untuk air asamnya ini. Maka bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan air asam ini? Sudah ada video yang telah saya upload. Ini bagaimana ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah kita pancing dengan air bekas rendaman ini yang kemarin. Jadi kita taruh bersamaan dengan air bening biasa, kemudian kita rendam campur dengan air asam yang kemarin. Ini berarti air asam ini besoknya juga bisa untuk mencampur atau memancing rendaman untuk besok paginya. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkannya ya, ini bisa dicampur dengan asam cuka ya, cuka dapur yang buat campuran bakso ya, makanan itu kita campur sama seperti tadi. Yang penting sudah kita jilat serasa asam, baru bisa kita campur. Kemudian langkah yang ketiga ini ya, cara untuk mendapatkan asam. Yang cara yang ketiga ini yang pernah saya uji coba beberapa kali, alhamdulillah berhasil. Bekas rendaman kedelai ya, bekas rendaman kedelai baru yang masih panas, kemudian dicampur dengan air 1:1. Itu di dalam video sudah saya share. Itu untuk merendam selama 20-24 jam, yang hasilnya esok paginya akan menjadi seperti ini. Ini adalah syarat wajib yang harus tidak boleh tidak ya, tidak boleh tidak ditinggalkan. Jadi saudaraku, ini adalah yang biasa kita tinggalkan, yang sering ditinggalkan oleh para pemula yang masih belajar untuk memproduksi tempe 1 kali rebus ataupun 2 kali rebus. Ini kuncinya di sini ya. Perlu diketahui, ini adalah kuncinya yang harus dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya ya. Ini biasanya ketika kedelai rendaman ini sudah mengeluarkan asam, ini semaksimalnya supaya rasa asamnya kuat ya. Jika selama 20 jam itu cuma terasa asam-asam biasa, kecut-kecut biasa, itu bisa ditambah untuk waktu perendamannya. Jadi ditambah yang tadinya 20 menjadi 24 jam atau selebihnya. Yang penting supaya mengeluarkan air asam ini dengan kuat ya. Kemudian berikutnya itu biasanya pada pencucian ya, yang mana pencucian kedelai ini dilakukan seharusnya cuma 2 kali ya, cuma 2 kali pencucian. Langkah pertama, setelah kita kupas, kulit arinya terbelah menjadi 2 begini. Ini kemudian lantas dibuang kulit arinya juga bisa, masih diikutkan kulit arinya juga bisa. Ini langkah berikutnya adalah pencucian. Pencucian ini dilakukan 2 kali ya, 2 kali dengan cara membilas 2 kali. Kemudian ditiriskan, ingat jangan sampai terlalu bersih. Bagaimana untuk melihat supaya tidak terlalu bersih ya. Kalau sekitar ini dalam wadah ini, toples ini 1 kilo ya, ketika kita rebus menjadi 2 kilo. Ini paling untuk mencucinya menggebek ini gini ya, ini paling 1 menit. Kemudian kita gabyur, kita tiriskan, kemudian kita cuci, gebek lagi selama 1 menit, kemudian kita buang, tiriskan, dan kemudian kita beri ragi.
itu paling sekitar 4 menit untuk mencuci dalam 1 kilo ini. Ini adalah biasanya ketika rendaman sudah mengeluarkan air asam, itu terkendala pada pencuciannya yang terlalu bersih, sehingga tempe yang telah kita bungkus ketika sudah 24 jam, 15 jam cuma bisa mengeluarkan keringat dingin. Nah itu, ini adalah salah satu syarat wajib yang harus kita lakukan untuk para pengrajin tempe pemula. Untuk itu kita simak. Terima kasih saudara, bersama-sama kita yang baru saja telah menyimak ya video saya, yang mana intinya adalah syarat wajib yang harus Anda penuhi, yaitu rendaman kedelai harus bisa mengeluarkan air asam dengan cara apapun. Yang penting harus bisa mengeluarkan air asam. Itu adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi. Juga cara mencuci ya. Kalau untuk 1 kilo paling sekitar 4-5 menit sudah rampung. Jadi jangan terlalu bersih, bila mana sudah bisa mengeluarkan air asam. Kenapa tidak jadi? Ternyata setelah saya cek beberapa komentar yang ada di WhatsApp maupun di YouTube, itu ternyata terlalu bersih untuk mencucinya. Untuk itu kami mohon saudaraku supaya memperhatikan hal-hal tersebut di atas ya. Untuk itu monggo silahkan subscribe ya. Silahkan subscribe untuk video saya ini. Tandanya Anda mendukung channel ini untuk sekedar membagikan sedikit ilmu kita kepada mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah, supaya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu sukses.